Tono berdiri tegak di tengah jalan yang ramai, matahari sore memancarkan cahaya keemasan di atas kepala. Wajahnya dihiasi dengan tatapan tajam yang membuat orang-orang yang lewat merasa takut dan segera menghindar. Ia mengenakan jaket kulit hitam, celana jeans robek, dan sepatu boots yang selalu dipakainya untuk menambah kesan garang. Di kawasan ini, Tono adalah nama yang selalu disertai dengan bisik-bisik ketakutan. Anak buahnya tersebar di sekitar, siap untuk menindak siapa saja yang berani menentang mereka. Mereka adalah para preman jalanan yang menguasai kawasan ini, dan Tono adalah pemimpinnya. Hidup Tono tak pernah ada yang bisa menggoyahkannya. Ia terbiasa mengancam orang-orang kecil, memeras uang dari pedagang, dan merampas barang-barang milik orang yang dianggap lemah. Itulah kehidupannya sejak ia berusia remaja, ketika ia terpaksa hidup keras untuk bertahan di jalanan. Tidak ada yang berani melawan Tono, dan itu membuatnya merasa tak terkalahkan. Ia menikmati setiap rasa takut yang ditunjukkan orang lain kepadanya, merasa bahwa dunia ini adalah miliknya untuk dikuasai. Namun, hari ini ada yang berbeda. Sesuatu yang terasa asing menggelayuti hati Tono saat ia dan anak buahnya berjalan menuju sebuah warung kecil yang terletak di sudut jalan. Warung itu selalu ramai dikunjungi orang, tetapi pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Surya, selalu terlihat tenang, seolah tak pernah peduli dengan kehidupan keras di sekelilingnya. Tono mendekatkan diri, matanya yang tajam menilai dengan seksama warung itu. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh, tapi tidak bisa ia pahami. Mungkin, itu hanya perasaan tidak nyaman yang muncul karena kedamaian yang ada di sana. "Tono, kita mau ngapain, nih?" Salah satu anak buahnya, Jaka, bertanya sambil menatap warung itu dengan curiga. "Aku mau kasih pelajaran buat si pemilik warung. Jangan kira warung kecil begini bisa bebas dari perlindungan kita," jawab Tono dengan senyum licik yang terbentuk di sudut bibirnya. "Dia harus bayar kalau mau jualan aman di sini." Mereka masuk ke dalam warung, pintu kayu berbunyi berderit saat dibuka. Udara di dalam warung terasa hangat, berbeda dengan suasana keras di luar. Tono langsung mendekati meja di pojok, di mana Pak Surya sedang duduk, meracik bumbu untuk masakan. Mata Pak Surya yang sudah dimakan usia itu mengangkat sebentar, namun wajahnya tetap datar, tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Tono merasa terganggu dengan sikap tenang itu, seakan-akan Pak Surya tahu apa yang akan terjadi. "Pak Surya," Tono berkata dengan suara keras, "kami datang untuk urusan perlindungan. Kau tahu, kalau warungmu ingin tetap aman, kau harus bayar." Suaranya seperti guntur, mengancam, tetapi Pak Surya hanya menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Tono merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak peduli. Ia sudah terbiasa membuat orang takut, dan kali ini, Pak Surya pun harus tunduk. Pak Surya berhenti sejenak, menatap Tono dalam diam yang begitu panjang. "Kau pikir, dengan kekerasan, kau bisa mengendalikan segalanya?" kata Pak Surya perlahan, suaranya tenang, namun setiap kata yang diucapkan terdengar berat. "Kekerasan itu tidak akan bertahan lama, Tono. Ingat, ada banyak cara untuk menaklukkan orang tanpa harus menggunakan kekuatan." Tono tertawa kecil, merasa dihinakan. Ia tidak tahu bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Pak Surya bukan sekadar kata-kata kosong. Itu adalah peringatan dari seorang legenda, dan Tono tidak menyadarinya. Seketika itu, Tono merasakan ketegangan yang aneh mengalir dalam dirinya, seolah-olah ada yang mengingatkannya tentang sesuatu yang terlupakan. Namun, ia mengabaikannya, merasa bahwa ia masih bisa mengendalikan situasi ini dengan tangan besinya. Tapi, apa yang tidak ia tahu adalah bahwa di balik tenangnya Pak Surya, terdapat kekuatan luar biasa yang pernah menggetarkan kota ini. Sebuah kekuatan yang jauh melampaui sekadar ancaman atau intimidasi. Tono berdiri kaku di depan meja Pak Surya, matanya masih tajam menatap pria tua yang duduk tenang di hadapannya. Anak buahnya yang berada di belakang juga terdiam, merasakan atmosfer yang tiba-tiba berubah tegang. Mereka semua sudah terbiasa dengan suasana intimidasi, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat mereka ragu. Tono menahan napas sejenak, mencoba mengembalikan kendali atas situasi. "Jangan coba-coba ngomong kosong, Pak. Kami sudah memutuskan, sekarang bayar atau," kata Tono dengan suara mengancam, namun di dalam hatinya mulai ada kegelisahan yang tidak biasa. Pak Surya mengangkat tangannya perlahan, seolah meminta Tono untuk berhenti berbicara. Tanpa terburu-buru,
Ia menatap Tono dengan mata yang penuh ketenangan, bahkan bisa dibilang penuh kebijaksanaan. Kau tahu, Pak Surya mulai berbicara dengan suara lembut yang justru membuat suasana semakin mencekam. Saat muda, aku pernah menginjakkan kaki di jalan yang sama sepertimu. Tono mendengus, merasa tidak tertarik dengan cerita masa lalu seorang pria tua. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk tetap mendengarkan. Jalan itu keras, penuh kekerasan, penuh darah. Dan aku tahu bagaimana rasanya menjadi seperti itu, lanjut Pak Surya dengan nada datar, tetapi setiap kata yang diucapkan seperti membekas di udara. Tapi percaya padaku, Tono, ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu jauh lebih tinggi daripada yang kau bayangkan. Tono merasa ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangannya, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah. Harga apa, Pak? Jawabnya dengan ketus, mencoba menegaskan dominasi yang ia anggap mutlak. Pak Surya meletakkan sendok di atas meja dan memandang Tono dengan tatapan yang dalam, seolah melihat jauh ke dalam jiwa pemuda itu. Aku tahu kau takut, Tono, katanya perlahan. Bukan takut pada orang lain, tetapi takut pada dirimu sendiri. Takut kalau orang lain mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Takut kalau mereka tahu bahwa kekerasan yang kau lakukan itu hanya cara untuk menutupi ketakutanmu. Kata-kata Pak Surya menusuk hati Tono seperti pisau tajam. Tono merasa marah, tetapi entah kenapa ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Anak buah Tono mulai berbisik di belakang, saling bertukar pandang, merasakan keganjilan dalam suasana itu. Mereka sudah biasa melihat Tono menghadapi musuh dengan kasar dan tanpa belas kasihan, tapi kali ini ia tampak ragu. Tono menunduk sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Jangan coba-coba mengajari aku, Pak. Aku bukan orang yang mudah ditaklukkan, katanya sambil menatap Pak Surya dengan penuh tantangan. Namun, Pak Surya hanya mengangguk pelan, seperti mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Surya bangkit dari kursinya dan berjalan pelan menuju pintu belakang warung, meninggalkan Tono dan anak buahnya dalam kebingungan. Kalau kau ingin belajar, datanglah lagi. Tapi ingat, Tono, jalan yang kau pilih itu tidak akan membawa kebahagiaan. Kau hanya akan terus mengejar kekuatan yang sebenarnya kau tak mengerti, kata Pak Surya sambil menoleh sekali lagi, sebelum melangkah masuk ke dalam ruang belakang. Tono merasa kalut. Selama ini, ia selalu percaya bahwa kekuasaan adalah segalanya, bahwa ketakutan orang terhadapnya adalah bukti kekuatan sejatinya. Tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Pak Surya yang membuatnya meragukan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Tono berdiri terdiam di tempatnya, dipenuhi kebingungan dan rasa marah yang bercampur aduk. Ia tak pernah menduga akan mendapat perlawanan seperti ini. Biasanya, siapapun yang berani menentangnya langsung terjungkal di bawah kakinya. Tapi Pak Surya berbeda. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajah pria itu, hanya ketenangan yang justru semakin mengusik Tono. Tono menoleh ke anak buahnya, mereka juga terlihat bingung dan sedikit ragu, namun mereka tidak berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Tono mengangkat suaranya lagi, kali ini lebih rendah. Kita pergi, katanya singkat, meskipun dalam hatinya masih berkecamuk banyak pertanyaan. Mereka berbalik dan keluar dari warung, namun Tono tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ada sesuatu yang Pak Surya katakan yang terus berputar di kepalanya. Sesuatu yang mulai membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bukanlah preman yang paling ditakuti di dunia ini. Sejak meninggalkan warung Pak Surya, Tono tidak bisa menepis perasaan yang terus menghantui pikirannya. Kata-kata Pak Surya bergema di kepalanya, seolah mengikuti setiap langkah yang diambilnya. Kau hanya akan terus mengejar kekuatan yang sebenarnya tak kau mengerti. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris-iris jantung Tono. Selama ini, ia telah menganggap dirinya tak terkalahkan, seorang preman yang menguasai jalanan dengan kekerasan. Namun, pertemuannya dengan Pak Surya menumbuhkan sebuah keraguan yang tak bisa ia pahami. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia benar-benar mengendalikan hidupnya, atau justru hidupnya yang dikendalikan oleh ketakutan dan kebutaan terhadap kekuasaan sejati. Malam itu, Tono tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar, menatap kosong ke arah dinding, merenungkan setiap kata yang Pak Surya ucapkan. Berbagai pertanyaan terus muncul dalam pikirannya. Siapa sebenarnya Pak Surya? Mengapa ia begitu tenang? Apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan yang tidak dipahami? Tono tak bisa menahan rasa penasaran yang mulai menggerogoti dirinya.
Ia tahu, pertemuan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi mungkin sebuah awal dari perjalanan yang lebih berat, perjalanan yang akan membuka mata dan pikirannya tentang dunia yang tak ia ketahui. Pagi berikutnya, Tono memutuskan untuk kembali ke warung Pak Surya. Meskipun hatinya masih penuh dengan rasa marah, ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Ia tak bisa membiarkan seorang pria tua yang tak dikenal itu merusak kebanggaan dan rasa takut yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Tono bertekad untuk mengetahui lebih banyak tentang Pak Surya. Namun, saat ia tiba di warung, ia disambut oleh sepi. Warung itu tutup, pintu kayu terkunci rapat. Tono merasakan sebuah kekecewaan yang aneh, seolah kesempatan untuk mengalahkan Pak Surya telah lenyap begitu saja. Ia berkeliling di sekitar warung, mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Pak Surya. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang mengejutkannya. Mencari seseorang. Suara itu datang dari seorang pria parubaya yang mengenakan jas hujan lusuh dan memegang tongkat kayu. Tono menoleh, dan pria itu tersenyum samar, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Tono. "Pak Surya, bukan orang yang bisa kau taklukkan begitu saja," kata pria itu pelan, dengan nada yang hampir tidak terdengar. Tono terdiam, seolah kata-kata itu menyentuh jantungnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. "Kau tahu siapa dia?" Tono bertanya dengan nada keras, mencoba menunjukkan otoritasnya. Pria itu mengangguk, lalu menghela napas panjang. Pak Surya bukan hanya seorang pedagang kecil yang menjalankan warung. Dia dulunya adalah salah satu orang paling ditakuti di kota ini. "Mungkin lebih dari yang bisa kau bayangkan," kata pria itu dengan suara yang penuh dengan penghormatan, seolah membicarakan sebuah legenda. Tono merasa terperangah. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang tak biasa. "Dia, mantan preman?" Tono bertanya, meski suaranya mulai gemetar, sebuah hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pria itu mengangguk lagi. "Mantan preman, lebih dari itu. Dia adalah orang yang pernah mengendalikan seluruh wilayah ini. Semua preman, termasuk orang-orang seperti kamu, tak ada yang berani menentangnya." Tono merasa dunia seakan berputar. Semuanya terasa seperti kebohongan besar. Pak Surya, pria yang dianggapnya lemah dan tidak berarti, ternyata adalah mantan legenda yang pernah menguasai segalanya. Tono mulai merasakan betapa bodohnya dirinya. Selama ini ia telah menilai orang hanya berdasarkan penampilan dan status. Tetapi Pak Surya, pria tua yang tampak tak berdaya, menyembunyikan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia temui. "Kenapa dia berhenti?" Tono bertanya dengan suara tercekat, mencoba memahami alasan di balik perubahan Pak Surya. Pria itu menjawab dengan suara pelan, "Setiap orang punya alasan untuk berhenti, Tono. Termasuk Pak Surya, tapi dia berhenti bukan karena takut. Dia berhenti karena dia tahu, ada hal yang lebih besar daripada kekuatan fisik." Pernyataan itu mengguncang keyakinan Tono lebih jauh. Ternyata, selama ini ia hanya mengandalkan kekuatan fisik dan ketakutan orang-orang untuk mempertahankan posisinya. Tetapi Pak Surya, yang memiliki kekuatan sejati, memilih untuk menghindar dari jalan kekerasan. Tono bertanya-tanya, apakah dia bisa menjadi seperti itu? Apakah kekerasan benar-benar jalan satu-satunya yang bisa ia pilih, atau adakah cara lain yang lebih bijak dan lebih bermartabat? Namun, saat ia berdiri di depan warung Pak Surya yang kosong itu, Tono tahu bahwa perjalanan panjang untuk menemukan jawabannya baru saja dimulai. Sejak saat itu, Tono mulai mengunjungi warung Pak Surya setiap hari, meski seringkali Pak Surya tidak ada di sana. Ia tak tahu apa yang dicari, tetapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang penting yang harus ia temukan di tempat itu. Pak Surya tidak pernah muncul lagi, namun kehadirannya terus membayangi Tono, seolah-olah ia sedang berada di bawah bayang-bayang seseorang yang lebih besar dari dirinya. Tanpa sadar, Tono mulai merenung lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Tono tidak melihat Pak Surya lagi di warung, bayang-bayang pria tua itu terus menghantui pikirannya. Tono mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia enyahkan. Ia mengunjungi warung itu hampir setiap hari, namun tidak pernah menemukan Pak Surya di sana. Hanya warung yang sepi dan kosong. Tono merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting, meski ia sendiri tidak tahu apa itu. Begitu banyak pertanyaan yang muncul di benaknya, tetapi ia tidak tahu pada siapa ia harus mencari jawabannya. Suatu malam, Tono dan anak buahnya berkumpul di markas mereka,
sebuah tempat yang kumuh dan penuh dengan asap rokok. Mereka sedang merencanakan aksi pemerasan besar untuk menguasai sebuah kawasan baru. Namun, meskipun mereka merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati, Tono tidak bisa fokus. Pikiran Tono selalu kembali pada Pak Surya, pada kata-kata yang masih terus bergaung di kepalanya. Kekerasan itu tidak akan bertahan lama. Seolah-olah Pak Surya tahu apa yang sedang ia alami. Seolah-olah Pak Surya sudah tahu bahwa dunia yang dibangunnya dengan kekerasan ini tidak akan bertahan selamanya. Tono melemparkan pandangannya pada anak buahnya, mencoba mengusir perasaan itu. Kita ambil alih kawasan itu malam ini, kata Tono, berusaha menunjukkan ketegasan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Anak buahnya menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorakan, tetapi Tono merasakan kekosongan dalam hatinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan yang sedang diperebutkannya, namun ia belum siap untuk menghadapinya. Di dalam hatinya, ia mulai ragu. Dengan jalannya, dengan dirinya, dengan dunia yang selama ini ia percayai. Malam itu, mereka memulai aksinya. Mereka merampok dan mengancam pemilik toko, memukul siapa saja yang mencoba melawan. Tono memimpin dengan tangan besi, namun ada ketegangan di dalam dirinya yang semakin tak terkendali. Tiba-tiba, saat mereka sedang merampok di sudut jalan, Tono mendengar suara dari belakang, sebuah suara yang sangat familiar. Hati-hati, Tono, suara itu berkata dengan nada yang tenang, namun penuh peringatan. Tono menoleh dengan cepat dan melihat Pak Surya berdiri di sana, di tengah kerumunan, dengan senyuman tipis yang tidak pernah ia lupakan. Semua orang yang ada di situ terdiam sejenak. Bahkan para anak buah Tono tidak bisa mengabaikan kehadiran Pak Surya. Pak Surya berdiri tegak, matanya penuh kebijaksanaan yang tak terbantahkan. "Kau masih memilih jalan itu, Tono?" tanyanya, suaranya penuh dengan keheranan, seolah-olah ia merasa kasihan pada Tono. "Kau masih berpikir bahwa kekerasan akan memberikanmu kebahagiaan?" Tono merasakan darahnya mendidih. Ia tak ingin ada orang yang mengajarkan apa yang harus ia lakukan. "Jangan ikut campur, Pak Surya," serunya dengan marah. "Ini urusan kami. Kau tidak tahu apa-apa tentang kami." Namun, dalam hati Tono, ada sebuah suara kecil yang berbisik bahwa Pak Surya mungkin benar. Rasa marah itu bukan hanya untuk Pak Surya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, karena selama ini ia tidak pernah bisa mendengarkan kata-kata kebijaksanaan itu. Pak Surya tidak bergerak, tetap berdiri dengan sikap yang tenang. "Kau bisa melanjutkan apa yang kau lakukan, Tono," katanya dengan pelan, "tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Kau akan kehilangan lebih banyak daripada yang kau kira." Tono merasa seperti dihantam petir. Kata-kata itu, yang terdengar begitu sederhana, meresap ke dalam jiwanya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Pak Surya menyentuh sesuatu yang sangat dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia tutupi dengan kebanggaan dan kekerasan. "Aku tidak takut pada orang sepertimu," Tono membentak lagi, tetapi suaranya mulai terdengar kosong, seolah ada ketidakpastian yang mendalam dalam dirinya. Pak Surya menghela napas panjang dan melangkah pergi. "Kau akan tahu jawabannya suatu hari nanti, Tono," katanya sambil menghilang di antara kegelapan malam. Anak buah Tono berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Tono, yang biasanya tak gentar menghadapi apapun, kini merasa sebuah rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa malu yang datang begitu saja, dan ia tidak bisa mengusirnya. Meskipun ia mencoba keras untuk tetap kuat, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan dengan Pak Surya bukanlah akhir dari masalahnya. Itu hanyalah awal dari perubahan yang akan datang. Keesokan harinya, Tono kembali ke jalanan dengan hati yang penuh keraguan. Semua orang yang melihatnya mengenal Tono yang biasanya tak pernah ragu, tetapi kali ini, ia merasa seperti berjalan di atas jalan yang asing. Ada sebuah perasaan yang membelenggunya, perasaan bahwa kekuatan yang ia andalkan selama ini tidaklah cukup untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan di balik perasaan itu, ada satu pertanyaan yang tak henti-hentinya berputar dalam pikirannya, apakah kekerasan benar-benar jalan yang harus aku pilih? Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Pak Surya, Tono merasa dunia seakan terbalik. Setiap langkah yang ia ambil di jalanan terasa lebih berat, dan setiap tatapan orang yang melintas di dekatnya seakan mengandung pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Anak buahnya mulai memperhatikannya, merasakan kegelisahan yang tak biasa dari pemimpin mereka. Mereka terbiasa melihat Tono sebagai sosok yang tak pernah ragu,
yang selalu memimpin dengan tangan besi. Tapi sekarang, ada keraguan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Semua yang terjadi belakangan ini mulai membuatnya merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak ia pahami. Tono mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, mencoba untuk kembali ke kehidupan lamanya, tetapi setiap kali ia melangkah, wajah Pak Surya muncul dalam benaknya. Setiap kata yang diucapkan Pak Surya terus bergema, seolah mengingatkannya bahwa jalan yang ia pilih selama ini bukanlah jalan yang benar. Bahkan di malam hari, saat ia terjaga dalam kegelapan kamar, suara Pak Surya selalu terdengar, mengingatkannya tentang harga yang harus dibayar. Tono mulai merasa terhimpit oleh ketidakpastian. Ia tidak tahu harus berbuat apa, dan itu membuatnya takut, lebih takut daripada ketika ia pertama kali terjun ke dunia kekerasan. Suatu sore, Tono kembali ke warung Pak Surya, kali ini dengan tekad yang berbeda. Ia tidak lagi datang dengan niat untuk mengintimidasi atau mengancam. Ia datang dengan sebuah pertanyaan yang sudah lama mengganggunya, sebuah pertanyaan yang ia rasa tidak bisa ia jawab sendirian. Ketika ia tiba, Pak Surya sudah ada di sana, duduk di meja seperti biasa, meracik bumbu dengan tangan yang sudah mulai keriput. Namun, saat Pak Surya melihat Tono, tidak ada kebencian atau rasa curiga di matanya, hanya tatapan yang penuh kedamaian, seolah Pak Surya tahu apa yang sedang terjadi dalam hati Tono. Tono duduk perlahan di kursi yang kosong, menatap Pak Surya tanpa berkata-kata. Beberapa saat mereka hanya diam, seolah waktu berhenti berputar. Kemudian, Tono membuka mulutnya, suaranya berat. "Pak Surya," katanya, "apa yang harus aku lakukan? Selama ini aku hidup dengan kekerasan, dan aku rasa itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tapi kenapa setelah aku bertemu denganmu, aku merasa seperti ada yang hilang? Kenapa aku merasa takut kehilangan sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan ini?" Tono menatap Pak Surya dengan mata yang penuh keraguan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa benar-benar bingung. Pak Surya menatap Tono dengan lembut, dan dengan suara yang penuh kebijaksanaan, ia berkata, "Tono, selama ini kau berpikir bahwa kekuatan itu datang dari luar, dari kekerasan dan ketakutan. Tapi sebenarnya, kekuatan sejati datang dari dalam. Itulah yang harus kau temukan, kekuatan yang datang dari hati yang tulus, yang datang dari keberanian untuk berubah. Kekerasan hanya akan membawamu ke kehancuran. Tapi jika kau mau membuka mata dan hatimu, kau akan menemukan jalan yang lebih damai." Kata-kata Pak Surya seolah menembus dinding-dinding yang telah dibangun Tono selama ini, membuka celah-celah yang dulu ia tutup rapat-rapat. Tono merasa hatinya terombang-ambing antara keraguan dan kebingungan. Ia ingin percaya pada apa yang dikatakan Pak Surya, tetapi dunia yang selama ini ia kenal mengajarkan hal yang berbeda. Dunia yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Dunia yang membuatnya merasa kuat dan dihormati. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan semua itu? Bagaimana ia bisa melepaskan apa yang telah membentuk dirinya? "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Pak," jawab Tono dengan suara serak. "Aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia ini. Dunia yang penuh darah dan kebohongan." Pak Surya tersenyum tipis dan mengangguk. "Aku mengerti, Tono. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Perubahan itu tidak datang dengan cepat, dan seringkali penuh dengan rasa sakit. Tetapi percayalah, jika kau tidak mulai mengambil langkah kecil menuju perubahan, kau akan terus terjebak dalam dunia yang tidak akan memberimu kebahagiaan sejati. Jangan takut untuk melepaskan yang lama, karena hanya dengan melepaskan, kau bisa mendapatkan yang lebih baik." Tono terdiam mendengarkan kata-kata itu, merasakannya menyentuh sesuatu yang dalam-dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Tono kembali ke markas mereka. Namun kali ini pikirannya tidak lagi terfokus pada rencana pemerasan atau kekerasan yang harus mereka lakukan. Sebaliknya, ia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa yang mengarah pada kemungkinan baru. Mungkin ada cara lain untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, cara yang lebih bermartabat dan lebih damai. Namun, jalan itu tidak akan mudah. Tono tahu bahwa keputusan yang harus ia buat akan menentukan masa depannya. Apakah ia akan terus berpegang pada kekuasaan yang selama ini memberinya rasa aman, ataukah ia akan berani menghadapi ketakutan dan mengambil langkah pertama menuju perubahan? Hari-hari setelah pertemuannya dengan Pak Surya terasa semakin berat bagi Tono. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan, di antara dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi,
Ada kehidupan lama yang penuh dengan kekerasan, kebanggaan, dan rasa takut yang ia miliki selama ini. Di sisi lain, ada janji akan perubahan yang lebih baik, sebuah jalan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang lebih besar. Tono mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan tetap fokus pada kegiatan mereka di jalanan, namun perasaan itu, perasaan ragu dan tidak tenang, terus membayanginya. Ia merasa seperti terjebak di dalam dirinya sendiri. Satu malam, Tono duduk di markasnya, di tengah-tengah anak buahnya yang sedang merencanakan sebuah aksi besar. Mereka telah menyusun rencana untuk menguasai wilayah baru, tetapi Tono tidak bisa fokus. Setiap kali ia mendengar suara anak buahnya yang membicarakan pemerasan dan kekerasan, pikirannya langsung melayang pada Pak Surya. Apa yang sebenarnya Pak Surya coba ajarkan padanya? Kenapa ia merasa seperti kehilangan arah ketika tidak ada lagi kekerasan yang membimbing langkahnya? Tono merasa seperti berada di antara dua dunia yang saling bertentangan, dan hatinya semakin terasa hampa. "Pak, apa yang terjadi denganmu?" Salah satu anak buahnya, Denny, bertanya dengan curiga. "Kenapa akhir-akhir ini kamu tampak tidak seperti biasanya? Kamu bukan Tono yang kita kenal." Tono menatap Denny sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku hanya sedang berpikir," jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan kekelaman dalam hatinya. "Kita akan lanjutkan rencana ini. Tidak ada yang berubah." Namun, meskipun ia mencoba berbicara dengan tegas, Denny dan yang lainnya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mereka tidak tahu pasti apa itu, tetapi mereka merasa ada yang aneh dengan sikap Tono yang sekarang. Keesokan harinya, Tono kembali ke warung Pak Surya, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia katakan. Ia hanya tahu bahwa ia perlu mencari jawaban untuk perasaannya yang semakin bingung. Pak Surya sedang duduk seperti biasa di belakang meja, meracik bumbu dengan tangan yang cekatan. Namun, saat Tono masuk, Pak Surya menatapnya dengan senyum yang sama sekali tidak terkejut, seolah tahu bahwa Tono akan kembali. "Kembali lagi, Tono," Pak Surya berkata dengan lembut, seolah-olah mengerti bahwa Tono sedang bergulat dengan pergulatan batin yang besar. Tono duduk di kursi yang kosong, dan untuk beberapa saat, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap Pak Surya, mencoba mencari jawaban yang bisa melegakan hatinya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Pak Surya," akhirnya Tono mengakui. "Aku merasa seperti terjebak. Semua yang aku tahu, semua yang aku percayai, sepertinya tidak ada artinya lagi. Aku takut kalau aku memilih jalan yang salah, aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa kosong." Suara Tono bergetar saat ia mengungkapkan perasaannya yang terpendam begitu lama. Pak Surya hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban. "Perubahan itu memang menakutkan, Tono," jawab Pak Surya dengan tenang. "Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah ketika kau terus hidup dalam kebohongan, di dunia yang hanya kau ciptakan untuk menutupi ketakutanmu. Tidak ada jalan yang benar-benar mudah, dan tidak ada jaminan bahwa perubahan itu akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Tetapi jika kau terus berpegang pada dunia lama itu, kau akan kehilangan lebih banyak hal yang lebih penting, termasuk dirimu sendiri." Kata-kata Pak Surya begitu tajam, seperti pisau yang mengiris langsung ke dalam hati Tono. Tono merasa perasaan bersalah yang besar menyelimutinya, seolah-olah ia telah mengabaikan semua yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Tono terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ada sebuah pergulatan yang sangat kuat dalam dirinya, sebuah rasa takut akan perubahan yang begitu besar. Namun, meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama, ke kehidupan yang hanya berisi kekerasan dan kebanggaan semu. Ia harus membuat pilihan, dan meskipun rasa takut itu menggelayuti dirinya, ia tahu bahwa pilihan itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. "Pak Surya, bagaimana caranya aku bisa berubah?" Tono akhirnya bertanya, suaranya penuh dengan keraguan namun juga harapan yang mulai tumbuh. Pak Surya tersenyum dengan penuh pengertian. "Perubahan dimulai dengan satu langkah kecil, Tono. Mungkin kau tidak akan melihat hasilnya dengan cepat, tetapi setiap langkah kecil itu akan mengarah pada perubahan yang lebih besar. Yang penting adalah niatmu untuk berubah dan berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitarmu." Tono merasa sebuah beban berat mulai terangkat dari pundaknya.
Meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia merasa bahwa ia telah menemukan sebuah titik terang di tengah kegelapan yang selama ini membelenggunya. Malam itu, Tono kembali ke markas mereka dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa perjalanan menuju perubahan tidak akan mudah, dan mungkin ia akan menghadapi banyak rintangan di sepanjang jalan. Tetapi ada satu hal yang ia yakini, bahwa jika ia ingin menemukan kedamaian sejati, ia harus meninggalkan jalan lama yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Ia harus belajar untuk berani menghadapi dirinya sendiri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun itu berarti ia harus melepaskan segalanya yang pernah ia anggap penting. Tono tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi yang cerah itu datang dengan ketenangan yang tidak biasa bagi Tono. Setelah pertemuannya dengan Pak Surya, dunia di sekelilingnya terasa berbeda. Meskipun ia masih berada di lingkungan yang sama, dengan orang-orang yang sama, dan masalah yang sama, ada perasaan yang baru tumbuh dalam dirinya, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, namun cukup kuat untuk memberi harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tono merasa seolah-olah ia sedang memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang penuh ketidakpastian, namun penuh dengan janji akan perubahan. Di markas mereka, suasana berbeda. Anak buahnya memperhatikan sikap Tono yang semakin tertutup dan berpikir. Mereka merasa ada yang tidak beres, namun tidak berani bertanya. Tono, yang dulu selalu memimpin dengan suara lantang dan perintah keras, kini hanya duduk diam, menatap langit yang tampak begitu luas di luar jendela. Tidak ada rencana aksi, tidak ada perintah baru. Hanya kesunyian yang memeluknya. Namun, di dalam kesunyian itu, Tono tahu bahwa ia sedang mencari jawabannya, mencari cara untuk melangkah keluar dari dunia yang telah mengikatnya begitu lama. Denny, Tono memanggil salah satu anak buahnya dengan suara rendah. Apa yang akan terjadi kalau kita berhenti? Denny yang terkejut mendengar pertanyaan itu hanya terdiam beberapa detik sebelum menjawab, maksudmu, berhenti dari apa, Pak? Tono menghela napas panjang. Berhenti dari semua ini, dari jalan yang kita pilih, dari kekerasan dan ancaman yang kita sebarkan. Denny menatap Tono dengan mata yang penuh tanda tanya. Apa maksudmu, Pak? Kita tidak bisa berhenti begitu saja. Kalau kita berhenti, mereka akan melawan kita. Tono menatap Denny dengan tatapan yang kosong, merasakan rasa sakit di dadanya. Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi apakah kita benar-benar hidup, jika hanya hidup dalam ketakutan seperti ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan Tono merasa semakin terperangkap di dalamnya. Ia tahu bahwa apa yang ia katakan mungkin terdengar gila bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka sudah terbiasa dengan hidup yang keras dan penuh perhitungan. Namun, di dalam hatinya, Tono mulai merasakan bahwa ada lebih dari sekadar bertahan hidup. Ada soal makna, soal hati, dan soal apakah ia benar-benar bisa menjadi orang yang lebih baik, atau tetap terjebak dalam kekerasan yang selama ini ia peluk. Ia merasa seperti seorang anak yang baru belajar berjalan, meraba-raba langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Hari itu, Tono memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Setelah bertahun-tahun berada di dalam dunia yang keras dan penuh kekerasan, ia berjalan menuju sebuah tempat yang sama sekali asing baginya, sebuah tempat yang dulu ia hindari karena dianggapnya lemah dan tidak berguna. Sebuah tempat yang penuh dengan orang-orang biasa, yang hanya menjalani hidup mereka tanpa ambisi besar untuk menguasai atau mengintimidasi. Tono tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang sulit, langkah yang penuh ketidakpastian, tetapi ia harus melangkah. Di tempat itu, Tono bertemu dengan seorang pria yang tampak biasa saja. Pria itu sedang duduk di sebuah bangku taman, membaca buku, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang selama ini Tono kenal. Tono mendekatinya, dan pria itu mengangkat wajahnya, tersenyum ringan, seolah tidak terkejut melihat Tono. "Ada apa, Mas?" tanya pria itu dengan ramah. Tono merasa canggung, tidak tahu harus mengatakan apa. "Aku hanya ingin berbicara," jawabnya, suaranya hampir tidak terdengar. Pria itu menutup bukunya, lalu mengangguk. "Tentu, duduklah." Tono duduk di sebelahnya, dan mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dunia kekerasan dan ketakutan yang selama ini menjadi hidup Tono. Percakapan itu berlangsung sederhana, namun bagi Tono, itu adalah percakapan yang paling berarti dalam hidupnya. Ia berbicara tentang rasa takutnya, tentang kebingungannya, tentang kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan yang selama ini ia jalani.
Pria itu mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Aku tidak tahu apakah aku bisa berubah, kata Tono akhirnya, dengan suara penuh keputusasaan. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup seperti ini. Pria itu tersenyum dan berkata dengan lembut, perubahan itu tidak datang dengan tiba-tiba, Mas. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan akan membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sebenarnya. Yang penting adalah kamu sudah mulai bertanya dan mencari jawaban. Itu sudah langkah yang sangat besar. Tono merasa ada sesuatu yang terbangun di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terkubur begitu dalam. Ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih sangat panjang. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada harapan, ada kemungkinan untuk berubah, dan mungkin, ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tono mengangguk pelan, meresapi kata-kata pria itu. Terima kasih, kata Tono, meskipun ia tahu bahwa itu hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Namun, dalam hatinya, Tono tahu bahwa ia sudah memilih jalan yang benar, dan tidak ada lagi jalan mundur. Pagi itu, Tono merasa lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Meski langkahnya masih terasa ragu, ia tahu bahwa ia sudah memulai perjalanan menuju perubahan yang lebih baik. Perbincangannya dengan pria di taman telah membuka matanya bahwa tidak ada perubahan yang bisa terjadi tanpa perjuangan, dan Tono memutuskan untuk mulai bertindak, perlahan namun pasti. Namun, kenyataan hidup di jalanan selalu penuh dengan ujian. Ketika ia kembali ke markas mereka, Tono disambut dengan tatapan tajam dari anak buahnya. Mereka mulai merasa ada yang berbeda dalam dirinya, terutama Denny yang tidak pernah melewatkan perubahan sekecil apapun. Tono duduk di kursinya dengan tatapan kosong, menyadari bahwa ia kini berada di titik yang sangat sulit. Ia masih harus memimpin anak buahnya, tetapi ia tidak ingin lagi mengandalkan kekerasan dan ketakutan. Beberapa hari lalu, ia sempat berpikir bahwa ia bisa meninggalkan semuanya, tetapi kenyataan datang dengan cara yang tidak terduga. Hari itu, mereka mendapat laporan bahwa sebuah geng pesaing yang dipimpin oleh seorang pemimpin brutal, Rudy, mulai menguasai wilayah yang dulu mereka kendalikan. Tono tahu bahwa ini adalah ujian pertama baginya, apakah ia akan kembali ke jalan lama dan menggunakan kekerasan untuk merebut kembali wilayah itu, ataukah ia akan mencari cara yang lebih bijak. Pak Tono, kita harus segera bertindak, Denny berkata dengan nada serius. Rudy sudah mulai menaklukkan wilayah kita. Kalau kita tidak bergerak cepat, kita akan kehilangan semuanya. Tono menatap Denny dengan tatapan kosong. Suasana di markas terasa semakin tegang. Semua orang menunggu perintah darinya, dan Tono tahu bahwa apapun yang ia putuskan, itu akan mengubah segalanya. Kita tidak akan melakukan hal-hal seperti dulu, kata Tono dengan suara yang tidak biasa, lembut namun penuh keyakinan. Kita akan cari cara lain untuk menyelesaikan ini. Anak buahnya terdiam, bingung mendengar keputusan Tono. Denny melirik Tono dengan cemas. Pak, apakah kamu yakin? Ini bukan waktu yang tepat untuk mencoba hal baru. Kita sudah terlalu lama berpegang pada cara lama. Kalau kita tidak bergerak cepat, mereka akan menginjak kita. Tono menatap Denny dengan tajam, merasakan ketegangan yang meluap. Aku tahu ini tidak mudah, jawabnya pelan. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kekerasan. Kita akan hadapi mereka dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih manusiawi. Namun, dalam hati Tono, ada rasa takut yang menggerogoti, takut bahwa keputusan ini akan membawa kehancuran bagi mereka semua. Keesokan harinya, Tono mengumpulkan anak buahnya di warung Pak Surya. Ia tahu bahwa untuk mengubah cara pikir mereka, ia harus memulai dengan tindakan nyata. Warung Pak Surya sudah menjadi tempat yang penuh makna bagi Tono, tempat di mana ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekerasan, tetapi dari ketulusan dan keberanian untuk berubah. Tono berbicara dengan tegas, matanya penuh dengan keyakinan. Kita tidak akan berperang dengan darah. Kita akan coba cara lain. Kita akan bicara dengan Rudy dan mencari solusi damai. Kita akan buktikan bahwa kita bisa mendapatkan kembali yang kita punya tanpa harus menghancurkan apapun. Semua anak buahnya terdiam. Mereka sudah terbiasa dengan cara-cara yang keras dan pasti, dengan aksi yang cepat dan langsung. Namun, mereka juga melihat perubahan yang terjadi pada Tono, dan meskipun ragu, mereka memutuskan untuk mengikuti perintahnya. Tono tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang berat, dan ia harus menghadapi ketidakpastian. Namun,
Hatinya mulai merasa sedikit lebih ringan. Ia sadar bahwa meskipun jalan ini penuh dengan risiko, ia tidak bisa kembali ke jalan lama. Ia tidak bisa lagi menjadi orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dan ketakutan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu, Tono dan beberapa anak buahnya pergi menemui Rudy. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa, tetapi sebuah ujian besar. Ketika mereka tiba di markas Rudy, suasana langsung berubah tegang. Rudy, dengan tubuh besar dan tatapan tajam, berdiri di depan mereka, dikelilingi oleh anak buahnya yang siap untuk bertindak. "Jadi, kamu datang untuk minta maaf?" Rudy berkata dengan suara dingin, memandang Tono dengan ekspresi yang penuh penghinaan. "Kau pikir aku akan mendengarkan omonganmu?" Tono menatap Rudy dengan keberanian yang baru ia temukan dalam dirinya. "Tidak, Rudy, aku tidak datang untuk minta maaf. Aku datang untuk bicara. Kita tidak perlu saling menghancurkan. Wilayah ini bisa dibagi tanpa harus ada yang terjatuh. Kita bisa berdamai, kalau kau mau." Rudy tertawa keras, suaranya penuh dengan ejekan. "Damai? Kamu sudah kehilangan akal, Tono. Dunia ini tidak berputar dengan perdamaian. Ini dunia yang keras, dan kau harus siap dengan konsekuensinya." Tetapi Tono tidak gentar. Ia berdiri tegak, menghadap Rudy dengan mata yang penuh tekad. "Aku siap dengan konsekuensinya, Rudy. Tapi aku juga siap untuk memilih jalan yang benar." Perundingan malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Rudy menolak keras tawaran damai Tono, malah menantangnya untuk perang terbuka. Namun, meskipun perundingan itu gagal, Tono merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, dan bahwa banyak lagi ujian yang akan datang. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut untuk menghadapi masa depan, entah itu dengan perdamaian atau konflik, ia akan tetap teguh pada keyakinannya untuk berubah. Pagi setelah perundingan yang gagal, Tono merasakan beratnya kegagalan yang tak terhindarkan. Meski ia sudah berusaha keras untuk menghindari kekerasan, Rudy dan anak buahnya tidak memberi kesempatan untuk pilihan damai. Tono duduk termenung di warung Pak Surya, menatap secangkir kopi yang sudah dingin di depan matanya. Pikiran-pikirannya berputar, mengingat kembali setiap kata yang Rudy ucapkan, penuh dengan ejekan dan ancaman. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana jika perangnya tak bisa dihindari? Apakah ia sudah cukup kuat untuk membawa anak buahnya keluar dari dunia kekerasan ini? Pak Surya yang sedang menyusun bahan makanan di belakang meja melihat wajah Tono yang penuh beban. Tanpa berkata banyak, Pak Surya datang mendekat dan duduk di sebelah Tono. "Terkadang, jalan menuju perubahan itu memang penuh dengan rintangan, Tono. Tetapi, bukan berarti kita harus menyerah begitu saja." Tono menatap Pak Surya dengan tatapan kosong. "Mungkin aku telah salah mengira. Mungkin aku terlalu berharap banyak pada perubahan. Apa yang bisa kita lakukan jika mereka tidak mau mendengarkan?" Suara Tono terdengar lelah, hampir putus asa. Namun Pak Surya tetap tenang. "Perubahan memang tidak datang dengan mudah, Tono. Tetapi jika kau berhenti mencoba, maka segala perjuangan yang sudah kamu mulai akan sia-sia." Tono menghela napas panjang. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Pak Surya. Namun, kenyataan yang ada di hadapannya begitu keras. Ia memimpin orang-orang yang terbiasa hidup dengan perhitungan dan kekerasan. Apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah cara pikir mereka? Anak buahnya yang sudah terlalu lama terjerat dalam dunia kriminal, pasti akan sulit untuk melihat pilihan lain. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa hanya berdiam diri dan kembali ke cara lama. Perasaan itu, rasa ingin berubah, sudah terlalu kuat di dalam dirinya untuk dikesampingkan begitu saja. Di markas mereka, Denny kembali mendekatkan diri kepada Tono. "Pak, kita harus bertindak cepat. Rudy pasti akan menyerang kita. Kalau kita tidak bergerak, kita bisa kehilangan semuanya." Suara Denny kali ini lebih keras, lebih tegas. Ia tidak lagi hanya ragu, ia mulai merasakan ancaman yang nyata di depan mata mereka. Tono memandang Denny dan anak buah lainnya yang berdiri menunggu keputusan. Mereka menatapnya dengan harapan bahwa Tono, sebagai pemimpin mereka, akan membawa mereka keluar dari masalah ini dengan cara yang mereka pahami. Namun, Tono tahu bahwa jika ia menyerah pada insting pertama, jika ia memilih untuk bertarung dengan cara lama, ia akan kehilangan apa yang telah ia bangun dalam dirinya. "Aku tidak akan memilih jalan itu," kata Tono dengan tegas, meskipun ada rasa cemas yang menggigit di dalam hatinya. "Kita akan bertahan, tetapi kita akan lakukan dengan cara yang berbeda.
Tidak ada lagi darah yang tumpah. Jika kita bertarung, kita akan bertarung dengan cara yang lebih cerdas. Anak buahnya terdiam, sebagian besar merasa bingung, sebagian lagi mulai merasa frustrasi. Denny menatap Tono, ragu. Tapi Pak, jika Rudy menyerang kita, apa yang bisa kita lakukan selain melawan dengan kekerasan? Tono mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri. Kita akan melawan dengan kecerdasan. Kita akan buat mereka percaya bahwa mereka tidak perlu menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita akan mencari cara untuk mengalahkan mereka tanpa bertarung. Tono tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko. Setiap keputusan yang ia buat akan berpotensi menempatkannya di posisi yang lebih buruk lagi. Namun, ia juga sadar bahwa jika ia tetap bertahan dalam dunia kekerasan, ia akan mengorbankan lebih banyak lagi. Ia tidak bisa hanya bertahan hidup, ia harus hidup dengan martabat, dengan cara yang lebih manusiawi. Dan untuk itu, ia harus menghadapinya, meskipun ia tahu, tantangan yang ia hadapi sangat besar. Keesokan harinya, Tono dan anak buahnya menyusun strategi baru. Mereka berencana untuk mengirimkan pesan kepada Rudy, bukan dengan ancaman atau kekerasan, melainkan dengan cara yang lebih mengejutkan. Mereka akan menyelundupkan informasi yang menunjukkan bahwa Rudy akan menghadapi lebih banyak rintangan daripada yang ia perkirakan jika melanjutkan serangannya. Rudy yang terbiasa dengan cara keras dan langsung pasti tidak akan siap dengan permainan pikiran ini. Ini adalah langkah berisiko, namun Tono percaya bahwa inilah satu-satunya cara untuk menghindari pertempuran yang akan menghancurkan semuanya. Namun, saat mereka tengah menyusun rencana, Tono menerima kabar buruk. Rudy, yang ternyata lebih cerdas dari yang mereka kira, sudah mengetahui langkah mereka. Ternyata, Rudy telah memantau setiap gerakan mereka, bahkan lebih dulu mempersiapkan serangan balasan yang lebih besar. Tono merasakan kegelisahan yang mendalam. Ini adalah titik balik, perang tidak bisa lagi dihindari, dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Namun, meskipun ia merasa ketakutan, ada sebuah keyakinan dalam dirinya yang tidak bisa dipadamkan. Ia sudah berada di jalur yang benar, dan meskipun benturan tak terhindarkan, ia akan berjuang untuk tetap teguh pada prinsipnya. Malam itu, Tono berdiri di depan markas mereka, memandang gelapnya malam yang menutupi seluruh kawasan. Di dalam dirinya, ada dua perasaan yang saling bertarung. Satu sisi menginginkan perdamaian, keinginan untuk menghindari pertempuran, sementara sisi lain merasakan bahwa ia harus melawan demi mempertahankan apa yang telah lama menjadi miliknya. Rudy telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Mereka sudah mengetahui setiap langkah yang akan diambil, setiap pergerakan yang Tono lakukan. Seakan-akan, dunia ini menekan Tono dengan cara yang sangat kejam, membuatnya terjebak dalam dilema yang tak bisa ia hindari. Pak Surya, yang mengetahui betapa beratnya keputusan yang dihadapi Tono, datang dan berdiri di sampingnya. Terkadang, kita tidak bisa menghindari benturan, Tono, kata Pak Surya dengan suara lembut. Ketika dunia sudah memaksa kita untuk bertarung, kita harus siap menghadapi akibatnya. Tetapi ingat, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tono menatap Pak Surya, matanya penuh dengan keraguan. Aku takut, Pak, takut kalau semua ini hanya akan berakhir dengan lebih banyak darah yang tumpah. Aku tak bisa lagi hidup dengan cara seperti itu. Pak Surya meletakkan tangannya di bahu Tono, memberi kekuatan. Namun, jangan lupa, terkadang, pengorbanan terbesar adalah berani memilih untuk tidak menyerah pada dunia yang keras ini. Tono tahu bahwa kata-kata Pak Surya benar, tetapi hatinya terasa sangat berat. Anak buahnya menunggu di dalam, siap untuk bertempur. Mereka percaya bahwa pertempuran adalah cara satu-satunya untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, Tono tahu bahwa untuk bisa keluar dari siklus kekerasan ini, ia harus memimpin mereka dengan cara yang lebih bijaksana. Namun, dengan Rudy yang sudah siap menghadapi mereka, apakah Tono benar-benar punya waktu untuk mencari cara yang lebih baik? Di luar sana, dunia ini tidak menunggu, dan semakin lama mereka menunda keputusan, semakin besar risiko yang mereka hadapi. Di markas Rudy, suasana juga tidak kalah tegang. Rudy, yang tampak begitu percaya diri, mempersiapkan serangan besar. Ia tidak peduli dengan tawaran damai atau perundingan. Bagi Rudy, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan kekuasaan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Namun, di dalam dirinya, ada keraguan yang mulai tumbuh. Rudy sudah terlalu lama mengandalkan kekuatan fisik,
terlalu lama berada dalam bayang-bayang kekerasan. Ia tahu bahwa perang ini bisa merusak banyak hal, tetapi egonya membuatnya tak bisa mundur. Pertarungan ini adalah masalah harga diri, dan harga diri Rudy tidak akan membiarkan ia mundur. Ketika pagi datang, Tono memutuskan untuk melakukan satu langkah terakhir. Ia memerintahkan anak buahnya untuk bersiap, tetapi kali ini, ia tidak hanya mempersiapkan diri untuk pertempuran. Tono tahu bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, mereka harus lebih pintar, lebih cepat. Mereka akan membuat jebakan, bukan hanya fisik, tetapi mental. Mereka akan menunjukkan pada Rudy bahwa kekuasaan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal pengaruh dan strategi. Ini adalah ujian terbesar bagi Tono, bukan hanya untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa mengubah dirinya dan dunia di sekitarnya. Tono bersama Denny dan beberapa anak buahnya pergi ke sebuah tempat yang strategis, tempat yang akan memberi mereka keunggulan. Di sana, mereka menyusun rencana dengan hati-hati, merancang serangan yang akan mengejutkan Rudy dan anak buahnya. Tono tahu bahwa jika mereka kalah, mereka tidak hanya kehilangan wilayah, tetapi juga akan kehilangan semua yang telah mereka bangun. Namun, dalam hati kecilnya, Tono merasakan keyakinan yang mulai tumbuh, bahwa ia tidak bertarung untuk menang, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan konflik. Sementara itu, Rudy dengan percaya diri memimpin pasukannya menuju markas Tono. Mereka sudah mengetahui jalur yang akan mereka ambil, dan mereka merasa pasti bisa meraih kemenangan. Namun, saat mereka mendekati markas Tono, tiba-tiba suasana menjadi sangat aneh. Mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Rudy melihat beberapa petunjuk yang tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Di sepanjang jalan, ada tanda-tanda yang tampaknya mengarah ke tempat yang salah. Rudy mulai curiga, tetapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Begitu mereka tiba di markas, Tono sudah siap dengan taktik yang telah dipersiapkan dengan sangat matang. Serangan pertama datang tanpa diduga. Anak buah Tono yang tersembunyi mulai melancarkan serangan dari berbagai arah, mengecoh Rudy dan pasukannya. Dalam kekacauan itu, Tono dan anak buahnya mulai mengambil kendali. Namun, meskipun serangan itu berhasil mengejutkan Rudy, Tono tahu bahwa ini bukanlah kemenangan yang mutlak. Apa yang ia lakukan hanya memperlambat langkah Rudy, bukan mengalahkannya. Tetapi dalam kekacauan itu, Tono menemukan satu hal yang lebih berharga dari apapun. Ia menemukan kembali kemampuannya untuk berpikir, untuk bertindak dengan cerdas dan tidak hanya mengandalkan kekerasan. Dan itu, bagi Tono, adalah langkah terbesar yang pernah ia ambil. Pertempuran itu berakhir dengan hasil yang tidak pasti. Rudy mundur untuk sementara, tetapi Tono tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Mereka hanya memiliki waktu singkat sebelum Rudy kembali. Namun, di dalam hati Tono, ada satu hal yang tak bisa diubah, ia telah mengambil langkah pertama menuju perubahan yang sejati. Meskipun perang masih berlangsung, Tono tahu bahwa ia telah memulai pertempuran yang lebih besar, pertempuran untuk dirinya sendiri dan untuk dunia yang lebih baik.